Hai guys, kembali lagi di Top Anime Logia. Pada video kali ini, Mimin akan membawakan sebuah teori. Siapakah anggota topi jerami setelah Wano selesai? Seperti yang kita tahu, saat ini kelompok topi jerami sudah beranggotakan 10 orang. Jika Luffy tidak dihitung, karena seorang kapten, maka kelompok topi jerami beranggotakan 9 orang. Pada saat pertama kali berlayar, Luffy berkeinginan ingin memiliki teman atau anggota sebanyak 10 orang. Namun, kita tidak tahu berapa anggota topi jerami yang akan bergabung. Karena Oda selaku pencipta anime One Piece sering merubah-rubah jalan cerita yang kadang-kadang sudah ditebak sebelumnya oleh para pecinta anime, atau istilahnya ngeprank para penggemarnya. Namun justru itulah yang membuat cerita di One Piece menarik dan tidak membosankan. Semakin banyak penggemar yang rela menunggu episode demi episode untuk melihat cerita selanjutnya. Nah, kali ini Mimin akan merangkum beberapa karakter yang diisukan akan bergabung dengan topi jerami. Yang pertama adalah Carrot. Carrot adalah petarung dari suku Ming. Suku Ming adalah suku yang tinggal di pulau tak terjamah, Zou, yang hidup di punggung gajah selama ribuan tahun. Mereka sangat kuat, bahkan seorang bayi dikatakan bisa menjaga dirinya sendiri. Suku Ming dapat mengeluarkan elektro saat bertarung. Ini yang membuat mereka lebih kuat karena dapat mengejutkan musuh dengan kekuatan ini. Sama seperti saat kita melihat pertarungan Pedro melawan Baron Tamago dari bajak laut Big Mom. Tamago sempat kaget saat Pedro bisa menciptakan aliran listrik. Dan saat itu, mata Tamago tertebas oleh Pedro. Suku Ming juga memiliki kartu as, yaitu di mana saat bulan purnama tiba, mereka bisa merubah wujud mereka menjadi bentuk sulong. Di mana bentuk sulong ini berwujud monster dengan kekuatan yang berlipat ganda. Carrot tentu saja bisa merubah wujudnya menjadi sulong. Apabila Carrot bergabung dengan topi jerami, maka kekuatan topi jerami semakin menakutkan. Karena menurut beberapa penggemar, Carrot kemungkinan besar akan bergabung dengan kelompok topi jerami. Karena Carrot juga memiliki impian untuk berlayar ke lautan. Yamato. Yamato ialah putri dari Yonko Kaido. Dia memiliki kekuatan Mythical Zoan Okuchi no Magami yang bisa merubah dirinya menjadi serigala putih yang diselimuti api. Wujud ini adalah sosok yang menjaga tanah Wano, dan kebetulan buah iblis ini dimakan oleh seseorang penggemar berat Kozuki Oden, yaitu Yamato. Banyak fan yang menganggap jika Yamato akan bergabung dengan kelompok topi jerami. Apalagi saat pertemuan pertama kali antara Yamato dan Luffy, Yamato secara langsung dan terang-terangan ingin bergabung dengan kelompok topi jerami. Karena impian Yamato juga ingin keluar dari Wano dan berlayar di lautan. Yang memperkuat Yamato akan bergabung dengan kelompok topi jerami ialah karena Yamato juga memiliki hubungan pertemanan dengan Hiken no S, kakak dari Luffy. Jika Yamato bergabung dengan topi jerami, maka kekuatannya sangat berguna dan membuat topi jerami semakin mengerikan. Karena kekuatan anak Yonko ini tidaklah main-main. Dia bisa bertarung lama dengan ayahnya, Kaido. Bahkan, Kaido sampai menggunakan mode hibridnya untuk melawan Yamato. Karibo. Karibo adalah seorang kapten bajak laut yang memiliki kekuatan tipe Logia. Namun, karena tidak bisa memanfaatkan kekuatannya, Karibo sering jadi bahan bulan-bulanan oleh orang-orang pengguna haki seperti Luffy, Jinbe, dan Bekop. Bahkan, Karibo juga sempat dihajar oleh Drake, dan Karibo dibawa ke penjara Udon untuk dijadikan pekerja paksa di sana. Karibo juga berperan dalam kekacauan di dalam penjara Udon, dan saat ini membantu aliansi topi jerami untuk mengalahkan Kaido agar dirinya dapat keluar dari Wano. Karibo juga diisukan akan bergabung dengan kelompok topi jerami, karena dalam kelompok topi jerami belum ada seorang pengguna Logia. Namun, beberapa fan juga tidak setuju
jika Karibo bergabung dengan topi jerami, karena Karibo memiliki sifat dan watak yang licik dan jahat. Terbukti dia beberapa kali mengkhianati bawahannya sendiri dan mencoba menculik para duyung. Tapi kita tidak tahu apa rencana Oda selanjutnya. Apakah Karibo akan bergabung atau tidak? Marco adalah mantan komandan Divisi 1 Bajak Laut Shirohige. Tentu saja banyak penggemar yang setuju jika Marco bergabung dengan topi jerami, karena Marco memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Dia bisa merubah tubuhnya menjadi burung Phoenix yang diselimuti oleh api biru, di mana api biru ini dapat menyembuhkan lukanya dengan cepat. Terbukti Marco juga bisa menendang jatuh Kizaru dan dapat dengan cepat menyembuhkan dirinya saat laser Kizaru mengenai tubuhnya. Bahkan, komandan terkuat Kaido seperti King dan Queen bisa ditahan sendirian oleh Marco. Namun, beberapa fan ada yang membantah jika Marco akan bergabung ke dalam kelompok topi jerami, karena keahlian Marco adalah seorang dokter, di mana di dalam kelompok topi jerami sudah ada Chopper sebagai dokter kapal. Itulah sedikit teori mengenai siapa anggota selanjutnya yang akan bergabung dengan kelompok topi jerami. Bagaimana menurut kalian? Siapakah yang patut menjadi nakama baru di kapal topi jerami? Mungkin itu dulu video kali ini. Terima kasih untuk kalian semua. Sehat selalu dan salam One Piece.